kemarin tadi pagi ya. Yang nilainya bagus ya Pak? Yang di atas 9. Dia mau jawab? Indah Rahma. Indah. Halo, kedengeran nggak Pak? Kenapa? Kedengeran. Ya, sebentar Pak. Tapi saya jawabnya nggak bagus Pak. Namanya jawab. Coret-coret gitu Pak. Oh, nggak disebutkan. Berapa estimasi terbaik untuk rata-rata produksi populasi tersebut? Kan rata-rata produksinya 20 butir dari 3. Jadi, menggunakan rata-rata sampel itu ya, itu merupakan sebuah estimasi terbaik ya untuk rata-rata populasinya, gitu kan? Ya. Estimator yang terbaik untuk populasi itu kan sampel ya. Jadi sebenarnya 20 kan. Kemudian untuk yang B berapa interval kepercayaan? Interval kepercayaan pada level of confidence 95%. Jadi untuk yang interval kepercayaannya kan kita cari E-nya dulu. Terus kita Z score alpha per 2-nya kan 90%, berarti itunya 1,96. Atau 1,96 akar, Pak saya masih bingung deh Pak, kalau misalnya kan ini point estimate-nya tadi jadinya berapa ya Pak? Apa kita gara-gara nggak diketahui pakainya 0,25 ya Pak? Apanya nggak diketahui ya, standar deviasi kan tidak diketahui. Halo? Ya, halo. Dan standar deviasinya tidak diketahui. Pakai standar deviasi sampel ya Pak, S kecil. Sampel, betul. Oh berarti ini Pak, jadi kan ini kan 1,96, berarti kita cari di tabel T. Di tabel T-nya 95% sama alfa bagi 2. DF-nya berapa? DF-nya sampelnya kan 30, berarti DF-nya 29. Nah, ya, sehingga nilai kritisnya berapa? Nilai T alfa dibagi 2-nya berapa? Apa Pak? Nilai T alfa dibagi 2-nya berapa? T alfa bagi 2-nya 29. 5%. alfa bagi 2-nya 29 sampai 2,045. Sampelnya kali 3. Sampel standar deviasinya sampelnya 3. Per akar N-nya 30 ekor. Jadi hasilnya 1,12.
Jadi confidence intervalnya lowernya berapa? Lowernya 18,88. 18,88. Kemudian uppernya? Terus up-nya 21,12. Teman-teman yang lain ada yang beda nggak? Halo? Halo ya, teman-teman yang lain ada yang beda mungkin? Yang mau yang lain mungkin nggak ngerjain ya? Saya sama, Pak. Sama siapa? Sama siapa? Sama Indah. Saya lowernya 18,926, yang high-nya 21,074. Terus estimasinya 1,074, Pak. 1, 074, Pak. Margin of error. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Margin of error, E-nya, Pak. Ya, oke. Mungkin perbedaan ini ya, pembulatan ya. Jadi ya sekitar segitulah ya, kalau mau dibulatkan, kalau melihat rata-ratanya kan 20, berarti bisa 19 sampai 21 gitu ya. Atau kalau pakai koma juga 18,8 atau 21,1. Oke, ada pertanyaan di latihan ini? Nggak ada. Saya dulu ya. Lupa. 8. Ini slide-nya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, bab 8 hari ini kita akan mempelajari uji hipotesis. Kemarin sudah kita pahami bahwa kegiatan utama di dalam statistika inferensial itu yang pertama adalah menggunakan data-data sampel untuk mengestimasi parameter populasi gitu kan ya. Kemudian kegiatan lainnya adalah kita melakukan uji hipotesis. Jadi menggunakan data-data sampel untuk mengeneralisir populasi. Target pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman memahami uji hipotesis untuk parameter populasi, yaitu proporsi, rata-rata, varian, atau standar deviasi. Nanti kita mengenal apa itu uji hipotesis, kemudian melakukan uji hipotesis proporsi, uji hipotesis rata-rata, dan uji hipotesis varian atau standar deviasi. Ini sebenarnya 2 pertemuan ya. 3 materi ini melakukan uji hipotesis proporsi, rata-rata, dan varian atau standar deviasi. Ini kita akan bahas dalam 2 pertemuan. Hari ini mungkin untuk proporsi, atau mungkin nanti kalau waktunya cukup sampai rata-rata. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Jadi ketika ada seseorang mengatakan atau lembaga mengatakan parameter populasi itu bisa proporsi, bisa rata-rata, bisa standar deviasi gitu ya. Nah ini harus diverifikasi, benar nggak nih? Nah, untuk memverifikasi itu kita akan menggunakan data-data sampel. Pernyataan yang disampaikan oleh seseorang tentang parameter populasi itu disebut dengan hipotesis. Kemudian
Prosedur untuk menguji atau memeriksa pernyataan tentang parameter populasi tersebut disebut dengan uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu kita harus merumuskan dulu. Harus bisa merumuskan hipotesisnya. Itu juga nanti kalau misalnya di soal UAS, ada sebuah pernyataan, sebuah kalimat, sebuah pertanyaan. Teman-teman sebelum melakukan uji hipotesis harus merumuskan dulu hipotesisnya itu seperti apa. Nah, rumusan hipotesis itu pertama terdiri dari apa? Hipotesis nol. Jadi ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif atau hipotesis H1. H0 atau H1. Hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan bahwa nilai parameter populasi sama dengan suatu nilai yang diklaim. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa proporsi itu 0,5, maka H0-nya adalah P sama dengan 0,5. H0 itu harus selalu sama dengan harus sama dengan apapun pernyataan yang disampaikan oleh seseorang, maka H0-nya itu adalah sama dengan. Jadi sebuah persamaan sama dengan Menggunakan istilah 0 karena menunjukkan bahwa tidak ada perubahan atau tidak ada dampak atau tidak ada perbedaan. Jadi kalau mengatakan proporsi sebuah populasi itu adalah 0,5 atau 50%, berarti kan nggak ada perbedaan ya. Jadi proporsinya itu ya sama dengan 5%. 0 dianggap pernyataan itu benar dan harus diuji untuk mencapai kesimpulan menolak atau gagal menolak pernyataan tersebut. Jadi uji hipotesis yang kita lakukan itu adalah untuk menolak atau tidak menolak pernyataan tersebut. Kita setuju nggak dengan pernyataan seseorang itu? Menolak atau tidak menolak? Kemudian hipotesis alternatif itu adalah pernyataan bahwa parameter populasi berbeda dengan hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis nol dirumuskan dengan sebuah persamaan sama dengan gitu ya, harus sama dengan, maka H1-nya itu atau hipotesis alternatif adalah yang lawannya. Kalau sama dengan berarti tidak sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Ya, nanti mungkin ada seseorang yang mengklaim sebuah parameter populasi itu lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Jadi kalau kita merumuskan hipotesis, H0-nya ingat ya selalu sama dengan ditandai dengan sama dengan. Sementara H1-nya itu boleh lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kapan kita membuat lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan? Nah, ini teman-teman harus bisa memahami sebuah pernyataan ya. Sebuah statement harus bisa dipahami. Ini arahnya kemana? Lebih besar kah, lebih kecil kah, atau tidak sama dengan? Ini harus dipahami. Karena di soal itu jarang sekali menyebutkan dengan notasi ini ya, lambang lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Biasanya di soal menyatakan kalimat ya, pernyataan. Jadi kita yang harus bisa merumuskan sendiri, mengidentifikasikan ini arah pernyataannya kemana. Lebih besar kah, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jadi hari ini kita akan melakukan uji hipotesisnya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan sebuah uji hipotesis? Yang pertama, kita identifikasi dulu pernyataan khusus atau hipotesis yang akan diuji. Jadi kalau ada sebuah soal, contohnya di sini ya, kita harus identifikasi dulu pernyataan yang mana nih yang akan kita uji gitu kan. Pernyataan yang mana yang akan kita uji. Ini disebutkan bahwa berdasarkan informasi dari sebuah aliansi keamanan cyber nasional, katakan bahwa 93% pemilik komputer itu percaya bahwa mereka memiliki program antivirus yang sudah terinstall di dalam komputernya. Jadi itu mereka melakukan survei ya, ngecek, dan 93% katanya, setiap orang yang punya komputer katanya, setiap orang yang punya komputer, mereka yakin bahwa komputernya itu sudah terinstall program antivirus katanya. Kemudian
dilakukan pengujian, diambil sampel secara acak, melakukan scanning terhadap 400 komputer ya, 400 komputer. Kemudian ditemukan bahwa dari 400 tersebut, 380 diantaranya atau 95%-nya itu ternyata memang benar-benar sudah terinstall program antivirusnya. Jadi sudah ada software antivirusnya di komputer tersebut. Kemudian menggunakan data sampel tersebut yang untuk menyekan program antivirus, kita melakukan pengujian pernyataan tadi ya, pernyataan dari aliansi keamanan bahwa katanya 93% dari pemilik komputer atau komputer itu sudah terinstall program antivirusnya. Jadi kita mau menguji, benar nggak nih 93% dari komputer itu di seluruh dunia itu sudah terinstall program antivirusnya. Nah, di sini kita identifikasi, langkah pertama kita identifikasi. Pernyataannya mana nih yang akan kita uji gitu kan. Nah, di sini dikatakan 93% komputer. Kita hari ini pertama tadi kan kita akan menguji proporsi ya. Proporsi, rata-rata, dan standar deviasi atau varian. Nah, di bagian ini kita akan menguji proporsi. Uji hipotesis proporsi populasi. Kita cari proporsi, yang menyebutkan proporsi yang mana. Di sini dikatakan 93% kan. Klaimnya atau pernyataannya adalah 93% pemilik komputer itu percaya bahwa mereka tuh komputernya sudah terinstall program antivirus. Kita sudah menemukan pernyataannya. Kemudian kita buat simbolnya. Simbol yang benar ketika pernyataan aslinya salah. Tadi kan katanya pernyataannya bahwa proporsinya 93% ya kan. 93% komputer itu sudah terinstall program antivirus. Nah, kalau proporsinya P sama dengan 0,93, maka kalau salah lawannya berarti tidak sama ya kan. Kalau dia mengatakan proporsinya 93, berarti kalau pernyataannya salah, berarti bisa jadi tidak sama dengan 0,93 gitu kan. Berarti simbolnya terdimentasikan dengan yang P tidak sama dengan 0,93. Jadi ada P sama dengan 0,93 dan P tidak sama dengan 0,93. Kemudian langkah berikutnya kita rumuskan H0 dan H1 dari kedua simbol tersebut. Jadi H1 itu kan tandanya kalau nggak lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Sedangkan untuk H0 itu selalu dengan sama dengan ya, dengan persamaan. Maka H0 di sini adalah P sama dengan 0,93. Dan H1 P tidak sama dengan 0,93. Ada lagi, ketika menjawab soal ujian nanti, ini harus selalu disebutkan, harus ditulis dulu rumusan hipotesisnya, jangan langsung menjawab prosedur-prosedurnya. Ini yang penting, karena dengan rumusan hipotesis ini kita akan membantu kita nanti akan membuat keputusan dan kesimpulan dari uji hipotesis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung ujuk-ujuk melakukan ujinya, tidak merumuskan, ini akan sulit menentukan atau membuat sebuah kesimpulan. Jadi ini standar ya, standar di dalam pengerjaan soal statistik, untuk statistik. Jadi kalau di kemarin itu harus ditulis dulu, diketahui apa simbolnya, apa nilainya berapa. Nah sekarang kalau uji hipotesis ditambahin, selain diketahui apa, rumusan hipotesisnya apa. Di sini paham? Jadi harus dirumuskan hipotesisnya dulu ya. Kemudian tentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Kalau di soal biasanya bisa menyebutkan level of confidence, bisa menyebutkan level of significant. Jadi kalau di soal disebutkan level of significance 95%, maka alfanya atau tingkat signifikannya adalah 5%. Ya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa di dalam analisis statistik yang paling umum digunakan itu menggunakan alfa 5%,
1% atau 10%. Jadi salah satu dari ketiga yang berlaku umum yang bisa digunakan. Nah, kemudian identifikasi statistik tes yang relevan untuk menguji dan menentukan distribusi sampling. Ini ada istilah lagi, nilai statistik tes yang relevan. Jadi setelah kita rumuskan hipotesis, kita tahu level of signifikannya atau level of confidence-nya, kemudian baru kita hitung nilai statistik tesnya. Dari nilai statistik tes ini baru nanti kita bisa melakukan hipotesis. Nah, apa itu nilai statistik tes? Di bagian pertama ini kita kan akan melakukan uji proporsi ya. Di proporsi kita menggunakan distribusi sampling normal, distribusi normal standar. Nah, disyaratkan NP lebih besar sama dengan 5 dan NP lebih besar dari sama dengan 5. N jumlah sampel, P-nya proporsi sampel ya, proporsi sampel. Nah, nilai statistik ini yang akan kita cari. Formulanya adalah Z sama dengan P hat proporsi sampel dikurangi dengan P proporsi dari populasinya dibagi dengan akar P kali Q dibagi dengan N. Nah, kemudian kita hitung nilai statistik tes. Untuk melakukan uji hipotesis, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Bisa menggunakan p-value, pendekatan p-value, atau menggunakan nilai kritisnya. Nah, nilai statistik tes adalah hasil transformasi dari nilai statistik sampel menjadi nilai standar. Sama kayak seperti kemarin kita mengkonversi sebuah nilai X ya menjadi nilai Z, ini sama prosesnya. Jadi kita mengkonversi nilai sampel menjadi nilai yang standar. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua pendekatan, dengan metode p-value dan nilai kritis. Jadi boleh salah satu memilih apakah menggunakan p-value atau nilai kritis. Jangan mengerjakan dua-duanya. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan waktu ya, sayang ya. Sementara kan kita ujian itu waktunya terbatas. Jadi dipahamin mana yang menurut teman-teman paling mudah dipahami dan dikerjakan. Apakah menggunakan metode p-value atau nilai kritis. Setiap orang pasti beda-beda, terserah. Di soal biasanya tidak menyebutkan mau pakai p-value atau nilai kritis, terserah. Yang penting hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi, silahkan memilih menggunakan salah satu metode ya, salah satu metode. Apakah menggunakan metode p-value atau nilai kritis. Nah, jika menggunakan metode p-value, kita terlebih dahulu harus menentukan dulu uji hipotesisnya tipenya apa nih? Apakah to tail, dua ekor atau dua arah, atau left tail atau right tail? Contohnya kalau tadi di soal H1-nya, kita lihat H1-nya ya. H1-nya tidak sama dengan 0,93. Ketika tadi sebuah aliansi security dia menyatakan bahwa 93%, maka yang akan kita uji H1-nya kan tidak sama 0,93 ya. Artinya dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu kan. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, maka to tail. Sebelah kiri atau sebelah kanan dari kurva, sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kalau di soal disebutkan lebih besar, maka one tail ya. Lebih besar, maka dia right tail. Kenapa right tail? Karena nanti konversinya dia akan berada di kurva sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian kalau di soal itu dikatakan lebih kecil, berarti itu adalah left tail, sebelah kiri kurva. Paham ya? Jadi untuk menggunakan pendekatan p-value, ini terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu tipe uji hipotesis untuk H1 itu apa? To tail, left tail, atau right tail. Ini kalau kita lihat di kurvanya, kalau to tail
Berarti H1-nya dia tidak sama dengan gitu ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Maka kurvanya ada bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Maka nilai statistik tesnya bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya. Yang pertama total. Kemudian kalau lifestyle, lihat kurvanya ada di sebelah kiri, maka nanti nilai statistik tesnya akan negatif. Karena sebelah kiri kurva kan negatif ya. Kalau di soal disebutkan lebih kecil, berarti kemungkinan ke arah kiri dia, ke arah kiri kurva, sorry, ke arah kiri kurva. Negatif dia. Kemudian kalau lebih besar, dia right tail. Nanti statistik tesnya biasanya positif. Nilainya positif. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan pendekatan metode p-value, kita pakai metode p-value ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu. Pertama adalah menentukan tipe tesnya. Apakah left tail atau right tail atau two tail gitu kan. Kalau left tail, maka nilai p-value-nya ini, nilai p-value, kita menggunakan pendekatan p-value ya. Maka nilai p-value ini adalah luas area dari arah kiri kurva, dari arah kiri kurva sampai dengan nilai statistik tesnya. Itu left tail ya kan. Yang kemarin ya, kurva di normal kan dari sebuah titik critical atau titik z-score gitu kan ke arah kiri. Nah, kalau uji hipotesisnya left tail, one tail ya. Jadi ada one tail, two tail. Kalau one tail itu bisa left tail, bisa right tail. Kalau left tail, berarti nilai value-nya itu adalah area sebelah kiri sampai dengan titik statistik tesnya atau hasil z-score-nya. Tapi kalau sebelah kanan, maka value-nya ini adalah luas area ke arah kanan ya, ke arah kanan dari titik statistik tesnya ke arah kanan, itu luas areanya. Tapi kalau tipe ujinya itu adalah two tail, kita harus lihat dulu apakah nilai statistiknya itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri titik pusatnya. Jadi kalau kurva tadi ya, kurva ini kurva two tail ya. Nanti kan kita menghitung nilai statistik tes ya, yang z-score sama dengan p hat dikurangin p dibagi dengan akar pq kali bagi n gitu kan. Nah hasilnya itu disebut tes statistik. Itu nilainya di sebelah kiri kurva atau sebelah kanan gitu. Nilainya negatif atau positif. Kalau nilainya negatif, kalau nilainya di sebelah kiri kurva nilainya negatif, maka p-value-nya ini adalah luas area 2 kali luas area yang sebelah kiri dari nilai statistik tes. Ingat 2 kali ya. 2 kali luas areanya di sebelah kiri. Tapi kalau dia nilainya di sebelah kanan, ini juga 2 kali. Intinya kalau two tail, p-value itu adalah 2 kali dari luas areanya. Tinggal membedakan dia apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah ini agak membingungkan ya buat teman-teman yang perlu pendalaman lebih serius, lebih fokus. Saya ulang, kalau kita menggunakan pendekatan dengan p-value, kita harus tahu dulu tipe ujinya one tail atau two tail. Kalau one tail bisa sebelah kiri dari kurva left tail atau right tail. Atau two tail gitu ya. Kalau di sebelah kiri, maka luas area akan kita gunakan untuk menguji hipotesis, itu nilainya adalah luas area sebelah kiri kurva dari titik nilai statistik tes ke arah kiri. Tapi kalau sebelah kanan, right tail, berarti luas areanya adalah luas yang sebelah kanan dari sebuah titik statistik tes. Tapi kalau two tail, kalau sebelah kiri, berarti luas areanya, p-value-nya adalah 2 kali luas area yang sebelah kiri. Luas 2 kali sebelah kiri ya. Tapi kalau nilainya statistiknya positif, sebelah kanan, jadi 2 kali juga ya. 2 kali dari luas area yang sebelah kanan dari nilai statistik tesnya.
Paham nggak? Kalau ada yang masih bingung. Kenapa harus 2 kali, Pak? Ya, kalau tutel 2 kali. Karena nanti dia kan menggunakan. Kenapa itu? Ya, karena rupanya begini. Kan ini ya, tutel kan dia luas areanya kan mengambil semua di sini. Padahal di sini tutel kan ada 2 ekor, sebelah kiri sebelah kanan kan. Maka yang karena di tabel itu adalah dari sebuah titik kritis, sebuah titik ini ya, sebuah titik z-score atau nilai statistik tes ke arah kiri semua. Padahal kan di sini ada nilai outlier atau nilai critical. Nah, ini kan berarti harus dipindahkan ke sini gitu nilainya. Makanya luas areanya ada 2 kali. Ini adalah formula ya, formulanya 2 kali. Jadi makanya dia nilainya yang nilai kritikal sebelah kiri itu dipindahkan atau yang sebelah kanan dipindahkan ke kiri, tergantung nilai statistik tes tadi. Jadi nilainya 2 kali. Nilai statistik itu yang mana ya, Pak? Nih nilai statistik tes. Yang kita hitung pakai formula z-score sama dengan, nah ini. Jadi ada proporsi nanti, di soal itu ada proporsi populasi, ada proporsi sampel gitu kan. Nah kita hitung z-score-nya. Yang kita hitung ini disebut dengan statistik tes, nilai statistik tes. Atau bisa juga nyebutnya z hitung gitu. Z hitung. Nah, nanti akan disandingkan dengan z tabel. Ini z hitung, kan z tabel itu yang di tabel A2 ya. Itu disandingkan. Z hitung sama z tabel itu nanti disandingkan, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan dari uji hipotesis. Gitu ya. Paham ya? Ini tes statistiknya. Jadi kita menghitung nilai statistik tes atau z hitungnya, kemudian nanti kita lihat, kita sandingkan dengan z tabelnya. Itu kalau pakai yang metode kedua ya. Tapi ini kita pertama pakai metode p-value dulu. Nah, untuk p-value kita harus tahu dulu luas areanya, luas p-value-nya dulu. Karena kita menggunakan pendekatan p-value, maka kita harus mengetahui p-value-nya dulu. P-value itu luas area kurvanya tadi ya. Luas area kurvanya. Luas area kurva, kalau lifestyle berarti luas area yang ada di sebelah kiri kurva dari titik statistik tesnya. Kalau right tail, berarti luas area ke sebelah kanan. Ingat ya, karena kurva bisa sebelah kiri, berarti nanti kalau ketika ditanya sebelah kanan, berarti kan dikurangi ya. 1 dikurangi ke arah kiri. Nah, ini contohnya. Tadi kan katanya dari 400 sampel, 380 diantaranya itu kan benar sudah diinstal program antivirus ya. Nah, kita hitung dulu nilai statistik tesnya. Kita hitung z hitungnya. Z hitungnya di sini adalah p-hat dikurangi dengan p dibagi dengan akar pq dibagi dengan n. P-hat tadi proporsi sampelnya kan 380 ya, 380 dari 400 dikurangi dengan proporsi populasinya 0,93. Nah, dibagi ini hasilnya adalah 1,57. Nah, ini nilai z hitungnya atau statistik tesnya adalah 1,57. Nah, kemudian kalau kita lihat di tabel A2, nilai z 1,57 itu teman-teman lihat adalah 0,9418. Ya. Ingat, kalau kurva, ini ngambil warnanya berbeda ya. Kan? Nilai z 1,57 di sini, maka luas di kurva itu adalah ke arah kiri kan. Ke arah kiri adalah 0,9418. Nah, tadi kita lihat aturannya gimana aturannya. Kalau kan kita tutel ya, tutel. Kalau tes statistiknya ada di sebelah kanan gitu kan. Ingat, ada di sebelah kanan. Maka p-value atau luas areanya itu adalah 2 kali luas area yang di sebelah kanan gitu kan. Kalau statistik sebelah kanan
sebelah kanan ini kan 1,57 kan di sebelah kanan ya. Maka v-value-nya adalah 2 kali luas area yang di sebelah kanan gitu. Nah, karena luas di tabel itu kan dari ke kiri ke titik critical value ya, 0,918, maka luas area ke kanan itu adalah 1 dikurang 0,9418 sama dengan 0,0582. Oke, saya ulang ya. Ulang. Jadi tadi di soal sudah disebutkan bahwa aliansi keamanan tadi mengatakan proporsi komputer yang sudah terinstall program antivirus itu adalah 0,93 atau 93%. Kemudian sampel yang diambil itu adalah menyatakan bahwa 380 dari 400 itu benar sudah terinstall program antivirusnya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, pernyataan bahwa 93% itu sudah terinstall program antivirus, kita menghitung nilai statistik tesnya atau menghitung jet hitungnya. Jet hitung diperoleh dari p-hat atau proporsi sampel dikurangi dengan proporsi populasi dibagi dengan akar proporsi populasi dikali Q dibagi dengan N. Nah, hasilnya jet hitung adalah 1,57. Jet hitung positif, berarti dia ada di sebelah kanan ya kan. Nah, kalau jet hitungnya positif, atau statistik tesnya, jet hitung statistik tes ya. Kalau dia positif, maka luas areanya adalah 2 kali. 2 kali area yang di sebelah kanan dari nilai statistik tes atau nilai jet hitungnya. Kalau kita lihat di tabel 1,57 itu luas areanya adalah 0,9418. Maka luas area sebelah kanan itu adalah 1 dikurangin 0,9418 yaitu 0,0582. Karena 2 kali, maka 2 kalinya itu adalah 0,1164. Nah, ini baru ketemu nilai v-value-nya. V-value dari tutel. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Oke. Nah, kalau kita sudah menghitung statistik tesnya, baru kita uji. Nanti keputusannya tolak atau tidak tolak. Gitu kan. Bagaimana kita membuat sebuah keputusan dari uji hipotesis ini? Nah, ini tadi kan ada 2 metode ya. Kalau menggunakan metode p-value, ini kalau nilai v-value-nya lebih kecil sama dengan alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Tolak H0 ya. Tapi kalau v-value-nya lebih besar dari alfa, maka tidak tolak H0. Ini contohnya alfanya 0,05. Kemudian ini contoh ya, ini contoh alfa 0,05, tapi nilai v-value-nya 0,0548. Jadi kan lebih besar ya, lebih besar dari alfa. Alfa kan signifikan ya 0,05. Lebih besar dari alfa, maka keputusannya adalah tidak tolak H0, gagal tolak H0. Tapi kalau pakai critical value, apakah nilai statistik tesnya atau nilai jet hitungnya itu berada di area kritis gitu ya.
Kalau dia berada di area kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Tapi kalau dia berada di luar area kritis, tidak berada di dalam, berada di luar ya, maka tidak tolak H0. Nah, ini contohnya, kalau Z-nya nilai statistik ya, atau Z hitung, kalau disebutkan tes statistik, Z hitung, 1,60, sementara critical region-nya berada pada Z 1,645. Ini yang Z tabelnya 1645, berarti kan dia 1640 di luar ya, di luar area. Maka keputusannya adalah tidak tolak H0. Critical region itu yang mana? Ini critical region. Jadi kalau yang ujung ekor ya. Kan alpha itu kan di ujungnya. Alpha di ujung, di sini kan ada nilai critical value dari Z. Kalau alpha 5%, maka luas area di tabel itu kan ke arah kiri ya, arah kiri. Luas alfa 5% atau 0,05, maka luas kurva ke arah kiri itu adalah 0,9500 ya kan? 0,9500. Kalau lihat di tabel A2 0,95 itu nilai critical value-nya adalah 1,645. Nah, kemudian kalau hasil Z hitung kita atau statistik tesnya itu 1,60 kan berada di sebelum 1645 kan ya. 645 berarti dia berada di luar critical region, berada di luar area kritis. Itu yang warna merah. Nanti kan dia berada di sebelah sini kan, dia di luar area kritis. Nah, kalau dia berada di luar berarti dia tolak H0. Kalau berada di dalam, dia tolak H0. Nah, ini aturannya. Kalau dia berada di area kritis, tolak H0. Tapi kalau dia berada di luar area kritis, berarti tidak tolak H0. Ya, jadi urutannya pertama tadi kita identifikasi pernyataannya, mana yang akan kita uji, kemudian bikin simbolnya, kemudian buat rumusan hipotesis, kemudian kita hitung, hitungnya atau statistik tesnya, kemudian kita lakukan uji hipotesis. Kita lakukan uji hipotesis, kita buat kesimpulan, apakah tolak H0 atau tidak tolak H0. Nah, soal yang tadi, p-value-nya kan 2 kali ya, 2 kali itu sama dengan 0,1164. Lebih besar dari alfa ya kan, alfanya kan 0,05. Alfa 0,05. 0,1164 kan lebih besar dari 0,05 ya. Kalau lebih besar maka gagal tolak H0. Keputusannya adalah gagal tolak H0. Ada pertanyaan? Pak, yang tentang critical region itu Pak, mau dijelaskan sekali lagi Pak. Critical region. Ya. Ya, hapus dulu. Oke. Jadi kita kan tahu istilah level of confidence ya, level of confidence itu tingkat kepercayaan. Kemudian ada pasangannya adalah level of significance atau alpha ya. Itu berada di ujung kurva. Level of significance ini luas area level of significance ini disebut dengan critical region. Dengan critical region ya. Nah, kalau kita ingin melakukan uji hipotesis dengan pendekatan nilai kritis atau critical value, maka kita harus memahami dulu luas areanya, luas area dari area kritis.
Nah, di sini dikatakan apabila kita menggunakan metode critical value, kalau nilai statistik tesnya itu berada di dalam critical region, kalau nilai statistik tesnya berada di dalam area kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Tapi kalau nilai statistik tesnya berada di luar area kritis, maka tidak tolak H0. Tidak ditolak. H0-nya tidak ditolak ya, berarti diterima kan? Tidak ditolak berarti diterima. Nah, nilai statistik tes tadi yang sudah kita hitung dari P hat dikurangin P dibagi dengan akar PQ dibagi dengan N, ini kan ketemu Z hitungnya ya. Z hitungnya berapa? Z hitungnya di sini contohnya adalah 1,6. Ini 1,6. Nah, karena kita menggunakan level of significance 5%, atau mungkin di soal disebutkan level of confidence 95%, maka level of significance adalah 5%. Ini pakai one tail ya, right tail sebelah kanan. Right tail. Nah, maka nilai Z kritiknya, nilai critical value-nya, kalau alpha 5%, berarti luas area yang warna merah ini adalah 0,05 ya kan? 0,05. Maka luas area ke arah kiri itu adalah 0,95. Nah, luas area 0,95 kalau kita lihat di tabel A2 itu nilai Z score-nya adalah 1,645. 1,645. Maka nilai critical value-nya itu adalah 1,645. Sementara nilai Z hitungnya itu adalah 1,6. Dia berada di luar area kritis. Berada di luar area kritis. Nah, ini yang area warna merah, ada garis ya, ada garis. Ini kan titiknya 1,645. Kalau 1,6 itu berarti kan arahnya ke arah kiri ya, sebelah kiri. Berarti kan di luar area kritis kan. Nah, kalau nilai statistik tesnya atau Z hitungnya berada di luar area kritis, maka keputusannya adalah tidak tolak H0. Tapi kalau dia berada di dalam, di area warna merah nilainya, misalnya di sini disebutkan, misalnya Z hitungnya itu 1,7, berarti kan berada di dalam area merah kan? 1,7. Nah, itu berarti keputusannya adalah tolak H0. Paham? Paham, Pak. Nah, ini tadi kalau pakai v-value, karena nilai v-value-nya lebih besar daripada alfa-nya 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Tidak menolak H0. Tidak tolak H0 berarti menerima H1 ya. Apa H1-nya? Nah, setelah kita buat keputusan, maka kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita gagal menolak pernyataan bahwa 93% komputer memiliki program antivirus. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti dari data sampel untuk menolak pernyataan 93% komputer memiliki program antivirus. Jadi kita tidak punya cukup bukti untuk menolak. Kita dapat menyimpan tidak ada cukup bukti dari data sampel untuk tidak menolak ya, tidak menolak. Nah, kalau keputusannya tidak menolak atau gagal menolak, H0 itu tidak kita tolak gitu. H0 tidak kita tolak. Berarti kan apa? Kita setuju ya dengan pernyataan aliansi keamanan tadi kan.
bahwa proporsinya adalah 0,93. Ini adalah gagal menolak pernyataan. Kita tidak menolak, jadi sama aja ya, tidak menolak. Jadi nanti di soal itu bisa macam-macam ininya ya, kata-katanya ya. Tidak harus seperti ini, gagal menolak. Jadi disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di soal. Kalau misalnya di UTS ya, kalau misalnya di UTS, ini contoh aja. Jadi di sini karena kita lihat lagi, sorry. Ini kan dia mengatakan 93% komputer ini nggak ada ininya. Pernyataannya hanya menggunakan data sampel dari hasil scan komputer. Kita menguji klaim 93% komputer telah memiliki program antivirusnya. Nah, di sini kan klaimnya adalah perusahaan aliansi keamanan itu mengatakan 93% komputer itu telah terinstall program antivirusnya. Kita melakukan uji hipotesis dan keputusannya adalah gagal tolak H0. Gagal tolak H0 berarti kita menerima ya. Tidak menolak H0 ya berarti menerima H0 gitu kan. Tidak menolak H0 berarti menerima H0. Jadi kita setuju dengan pernyataan aliansi ini bahwa 93% komputer itu telah terinstall program antivirusnya. Paham nggak? Jelas? Ada yang masih membingungkan? Berarti yang 95%-nya gimana, Pak? 95% itu hanya menguji aja. Bener nggak sih? Kan namanya uji itu kan bisa bisa salah ya, bisa salah. Nah, hasil uji dengan menggunakan data sampel itu makanya kita uji hipotesis dengan level of significance tadi, dengan tingkat kesalahan. Jangan-jangan sampelnya salah gitu kan. Makanya kita bandingkan proporsi yang dinyatakan oleh perusahaan tadi ada anak saya. Ya, jadi salah satu statistik inferensial kan kita menggunakan data sampel ya. Jadi data sampel itu untuk menguji, benar nggak? Kalau hasil sampelnya, kalau kita hitung ya, 380 dibagi 400 itu berapa persen? 95% kan, soalnya ini kan 95%. Ya, 95%. Nah, 95%. Nah, di sini sampelnya 95%. Nah, makanya data sampel ini kita jadikan sebagai perbandingan untuk menguji benar nggak nih 93% gitu. Jadi bisa aja nanti orang menggunakan sampel jumlahnya 200 gitu ya. Ternyata hasilnya misalnya 80% gitu kan. Proporsinya 80%. Nah, nanti kita hitung jet hitungnya. Untuk mengujinya kita harus menghitung jet hitungan. Makanya data sampelnya itu digunakan untuk menghitung statistik tesnya. Nah, untuk menghitung statistik tesnya ini. Statistik tes ini baru kita sandingkan dengan nilai jet tabelnya.
Jadi apakah pernyataan klaim itu kita setuju atau tidak gitu. Meskipun sampel itu mengatakan lebih besar, tapi ini kan sampel itu harus diuji sesuai nggak dengan pernyataan perusahaan tersebut gitu. Nah, makanya kita sandingkan di sini nilai Z hitungnya dengan nilai Z tabelnya untuk menguji hipotesisnya itu. Jadi gitu ya. Nilai sampelnya hanya digunakan untuk menguji. Bukan kita sampelnya mengatakan 95 harus salah dong gitu kan. Enggak. Sampel itu kan sebagian aja kan. Bisa jadi ada kesalahan di situ. Ada kesalahan kita menggunakan sampel. Makanya disebut dengan uji hipotesis. Jadi kita memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam penggunaan data sampel. Paham, Papa. Masih. Ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang itu, Pak, saya masih belum ngerti yang awal-awal itu, Pak. Kan kita H0-nya tadi kan langsung 0,93 sama dengan 0,93. Terus satunya tidak sama dengan 0,93. Itu kan bisa kurang dari atau lebih dari. Itu biasanya kita nentuin dia itu kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Itu gimana ya, Pak? Oke. Biasanya kalau di soal ya, nanti teman-teman baca soal-soal tentang uji hipotesis ya, itu biasanya sudah disebutkan dia apakah kurang dari, lebih dari gitu ya. Kalau tidak disebutkan, berarti kita pakai tidak sama dengan. Gitu. Ini kan kalau soal yang pertama ini tidak disebutkan kan. Di sini pertama dia langsung menyebutkan klaimnya adalah 93%. Berarti proporsinya P sama dengan 93% gitu kan. Nah, maka H1-nya tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Karena bisa jadi hasil uji kita bisa lebih kecil atau lebih besar gitu kan. Ketika kita menggunakan data sampel, hasilnya bisa lebih kecil atau lebih besar gitu. Makanya menggunakan tidak sama dengan. Nah, kalau di kapan kita menggunakan lebih kecil lebih besar? Biasanya pernyataan di soal itu sudah menyebutkan biasanya. Di sini misalnya begini. National Cyber Security Alliance dia mengatakan lebih dari 93%. Nah, itu dia sudah mengatakan lebih dari 93%. Maka H1-nya sudah pasti lebih besar dari 93% gitu. Berarti H0-nya sama dengan 93%. Gitu. Kalau perusahaan mengatakan lebih, apakah dia mengklaim bahwa kurang dari 90% komputer itu sudah terinstall program antivirus. Kurang dari 90%. Berarti H1-nya kurang dari 90%. Maka H0-nya berapa? Berapa H0-nya? Halo? H0-nya selalu sama dengan. Ingatkan H0 di sini konsepnya adalah mengatakan tidak ada perbedaan, tidak ada dampak gitu kan. Kalau tidak ada perbedaan berarti apa? Sama dengan kan? Kalau sesuatu yang tidak ada perbedaan berarti kan sama dengannya. Jadi kalau di soal mengatakan kurang dari 90%, maka H0-nya selalu sama dengan. Apapun pernyataannya, H0-nya selalu sama dengan. Gitu. Dan nanti yang membedakannya adalah H1. Kalau di sini contohnya dia tidak menyebutkan arah lebih kecil atau lebih besar, maka otomatis dia H1-nya adalah tidak sama dengan. Karena bisa lebih kecil atau lebih besar. Gitu. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini coba lagi ada ini soal. Ya, Pak.
Ya. Bisa dilihat lagi nggak Pak yang critical value? Ini critical value. Atau yang kurva pertama? Ya, Pertama. Yang ada ininya. Ini. iya Pak. Nah, di Kenapa? pertemuan sebelumnya, kalau alfanya ini 0,05, nilai dari critical value-nya 1,96 Pak. Kok di sini 1,645 ya Pak? Itu untuk menghitung margin of error. Untuk menghitung margin of error, maka dibagi 2. Formulanya adalah alfa dibagi 2. Tapi di sini untuk menghitung nilai kritis atau statistik test, dia tidak menggunakan alfa dibagi 2. Sorry, dulu. Di yang pertama ya. Nah, ini kan dia tidak dibagi 2 Z-nya. Z sama dengan P hat dibagi P, formula yang berbeda. Karena kemarin menghitung margin of error, yang ini menghitung nilai statistik test. Jadi tidak Z alpha dibagi 2. Gitu. Jadi dia menggunakan langsung Z. Oh, oke Pak. Berbeda Pak, ya, berbeda ya. Iya Pak, jadi kalau nilai dari Z critical value ini selalu dari critical value to infinity Pak, selalu ke kanan. Tabel, maksudnya gimana? Selalu ke kanan. Jadi kalau critical value ini selalu dari critical value to infinity Pak. Maksudnya gimana tuh? Yang sebelah kanan Pak. Ini untuk metode critical value ya? Iya Pak. Nah, untuk critical value, kita kan harus menentukan dulu nilai, tadi kan sudah ketemu nih, T hitungnya atau nilai kritis tes statistiknya ya kan? Ini, sorry. Nah, contoh ya, sorry. Di sini contohnya, kalau kita menghitung Z hitungnya atau tes statistiknya nilainya adalah 1,57 ya. Kemudian alpha 5%, kalau dia tutel, nanti ya tutel, berarti ada 2 critical value kan, sebelah kiri sama sebelah kanan. Luas areanya yang sebelah kiri 0,025, sebelah kanan 0,025. Gitu kan. Nah, maka berapa nilai Z tabelnya atau Z score-nya gitu. Nah, Z tabelnya kalau luas sebelah kanan itu adalah 0,025, maka ke arah kiri luasnya adalah 0,975. 0,975, maka dari tabel A2 itu Z score-nya adalah 1,96. Nah, ini baru nilai Z tabelnya. Sementara hasil tes hitungnya itu adalah 1,57, berarti sebelah kiri. Jadi tergantung, nggak harus di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia posisinya nanti tergantung dari Z hitungnya ya. Jadi patokannya ke Z tabelnya, nilai critical value-nya. Kalau 5% berarti di sini Z tabelnya adalah 1,96. Kalau tutel, ini kebetulan tutel ya, 1,96. Tapi kalau one tel kan berarti luas areanya berapa di sini? 0,05 kan? 0,05 berarti area ke kiri berapa? 0,95. Berapa di tabel 0,95? 1,645. Maka Z tabelnya adalah 1,645. Kalau Z hitungnya di sini 1,57, ini masih berada di sebelah kiri. Tergantung, nggak harus selalu di sebelah kanan ini ya. Dari Z score bisa di sebelah kiri, di sebelah kanan kan, tergantung dia tempat lokasinya.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita break dulu aja ya, break sholat. Nanti bisa kembali lagi. Sementara saya tutup dulu ruang meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lower, kemudian proporsi ditambah dengan margin of error untuk upper, sehingga confidence intervalnya berada di antara 0,929 sampai dengan 0,971. Nah, karena klaim dari perusahaan keamanan tadi mengatakan 93% dan itu berada di dalam confidence interval ya, berada di antara kisaran nilainya, maka kalau dia berada di antara dalam kisaran nilai tersebut, maka keputusannya adalah tolak H0. Dia di luar ya. Tadi 93% kan, Pak? Jadi termasuk 3. Ini kayaknya ini kebalikan ya. Dari. Nah, pernyataan dari perusahaan itu adalah 93% ya, proporsi populasinya 93%, itu berada di dalam confident interval, maka kita tidak menolak H0 ya, tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Artinya karena dia berada ya di dalam pernyataan itu berada di dalam confident interval yang kita buat. Jadi pernyataannya benar, tidak tolak H0. Nah, bagaimana kita membuat pernyataan atau kesimpulan setelah kita membuat keputusan hipotesis ya. Jadi di dalam melakukan uji hipotesis, yang paling penting adalah tadi kita menyusun atau merumuskan hipotesis ya, merumuskan hipotesis, kemudian melakukan uji hipotesis dan membuat keputusan ya kan. Membuat keputusannya tolak atau tidak ditolak gitu. Setelah tolak atau tidak tolak, kita membuat kesimpulan. Bagaimana kita membuat kesimpulan? Nah, ini kita membuat kesimpulan, kondisinya ada 4 kondisi. Kalau sebuah pernyataan dia mengandung persamaan, ada sebuah persamaan, kemudian hasilnya adalah kita menolak ya, menolak H0, maka di sini kesimpulannya disebutkan ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan yang apa yang disampaikan gitu. Ya, tidak mengandung persamaan ya, maksudnya tidak mengandung persamaan kayak tadi kan yang tentang security mengandung persamaan ya, sama dengan 93%. Dia mengandung persamaan. Nah, kalau mengandung persamaan, kalau kita lihat di sini yang mengandung persamaan, klaimnya tadi kan mengandung persamaan ya, 93% katanya kan. Si perusahaan keamanan mengatakan bahwa 93% dan hasilnya adalah tidak tolak H0 ya kan. Maka kesimpulannya, jadi keputusannya kan tidak tolak H0. Maka keputusannya adalah di sini tidak ada cukup bukti ya, tidak ada cukup bukti untuk mendukung, tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan. Ya.
Tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan. Artinya apa ya? Diterima kan? Tidak menolak H0 kan berarti diterima H0 itu. H0-nya apa? H0-nya adalah tadi proporsi adalah sama dengan 93. Jadi fokus kita di sini adalah sebenarnya ya, kalau mau gampangnya bahasa terangnya itu adalah menolak atau tidak menolak. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima H1. Apa pernyataan H1-nya? Ini H1 ini bisa jadi yang disampaikan oleh seseorang ya, bisa jadi itu adalah klaim originalnya. Jadi kita harus bisa membaca putusan menerima atau ditolak. Ya, menerima menolak atau tidak menolak gitu ya. Kalau tidak menolak H0 berarti kita menerima, artinya sama dengan menerima H0 gitu. Apa H0-nya gitu ya. Nah, tadi yang contoh kita ini ya. Kita tadi kan kalau kita pakai p-value kan kita hitung dulu nih Z hitungnya berapa. Z hitungnya ternyata ini dari hitungan 5.200 dikurang 0,20 2,83. Z hitungnya adalah 2,83. Kalau kita lihat di tabel A2 2,83 itu luas areanya 0,9977. Berarti berada di mulai titik 2,83 ke arah kiri gitu kan. 0,977. Tapi karena hipotesis kita right tail ya kan, hipotesis kita right tail, maka luas area itu adalah luas area yang di sebelah kanan. Berbeda dengan kalau kita two tail. Luas area itu 2 kali ya, 2 kali sebelah kanan. Tapi karena kita right tail, one tail, hanya satu tail, maka luas areanya adalah yang di sebelah kanan. Sebelah kanan berapa? 1 dikurangin 0,977 dengan 0,023. Apa jadi keputusannya? Dia kan berarti lebih kecil ya dari alfa. Alfanya berapa? 0,1. Jadi tolak 0. Nah, kalau pernyataannya apa tadi? Pernyataannya kan apakah lebih besar ya? Ini apakah ini dapat dikatakan bahwa proporsi pemilik apartemen yang telah pindah lebih besar gitu kan? Apakah bukti ini menunjukkan lebih besar? Yang apa? Pertanyaannya apakah lebih besar gitu? Kalau kita lihat dari klaimnya, nah lebih besar kan tidak mengandung equality ya, tidak mengandung persamaan, dan kita tolak ya. Ini keputusannya adalah tolak. Maka kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan ya kan. Dan pernyataan yang di terakhir tadi, apakah bukti ini menunjukkan bahwa lebih besar dari 20% gitu kan. Nah berarti kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan. Pernyataan apa tadi? Bahwa lebih dari 20% gitu ya. Ini kayak gitu. Katanya. Nah, jadi ini bagaimana kita membuat kesimpulan dari hasil uji hipotesis. Jadi sekali lagi nanti jangan lupa ketika menyelesaikan kasus, khususnya di soal UAS ya, jangan langsung ditinggal begitu ada sudah membuat hitung-hitungan langsung ditinggal, nggak ada keputusan atau kesimpulannya. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya apa yang ditanyakan gitu. Jadi terjawab pertanyaan yang ada di soal. Nggak cuma sampai misalnya hanya keputusan aja, kesimpulannya nggak ada. Keputusannya mungkin nanti bisa jadi berbeda dengan yang ada di sini di wording yang ini. Intinya adalah tergantung nanti pertanyaannya. Kalau dalam menjawab soal WAS ya tergantung pertanyaannya. Yang harus kita pegang adalah keputusannya. Keputusannya menolak atau tidak menolak gitu ya. Kalau tidak menolak berarti kita sama aja menerima H0. Apapun pertanyaannya kalau disesuaikan dengan keputusannya kita menolak H0. Ini berarti apa nih nanti dengan kalimat pertanyaannya harus disesuaikan. Jadi teman-teman harus bisa menjawab
pertanyaan dari uji hipotesis ini. Ada pertanyaan? Ini karena waktu sudah habis ini. Masih bingung nggak memahami uji hipotesis ini? Nanti sambil latihan lagi ya, nanti saya share untuk latihan di rumah. Yang perlu juga untuk membaca slide yang versi Triola ya, yang lebih lengkap mungkin. Kalau ini kan saya coba meringkas ya, karena khawatir waktunya nggak cukup banyak. Sekali lagi teman-teman perlu membaca Triola untuk lebih memahami materi statistiknya, atau mungkin membaca buku lainnya juga nggak masalah ya. Nah, kemarin juga di soal UTS saya lihat ada yang menjawab tidak sesuai Triola, tapi nggak apa-apa, nggak saya permasalahkan karena kebetulan hasilnya mirip-mirip ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan sebelum kalau ada pertanyaan nanti disampaikan WA grup ya, silakan disampaikan WA grup atau di aplikasi saya, silakan. Nah, saya yakin teman-teman masih ada yang belum paham. Atau bisa juga menanyakan teman-teman yang nilainya bagus-bagus UTS, mungkin sudah langsung paham ya. Baik, itu aja karena waktu sudah habis. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf.